Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codecraft. Di video kali ini kita akan membahas yaitu adalah objek JavaScript, teman-teman. Ada beberapa macam yang akan kita bahas. Yang pertama adalah objek untuk memasukkan data. Objek memasukkan data ini ada beberapa macam, yaitu ada 5, teman-teman. Yang kedua yaitu ada objek teks. Yang pertama tadi yaitu objek untuk memasukkan data, yang kedua objek teks, yang ketiga adalah objek radio, keempat objek checkbox, yang kelima objek text area, dan yang keenam atau yang terakhir adalah objek select, teman-teman. Di sini kita akan membahas satu persatu tersebut, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe dan hidupi loncengnya supaya saya lebih semangat membuat konten tentang pemrograman. Dan apabila teman-teman terbantu, nantinya teman-teman bisa membantu saya dengan cara subscribe, teman-teman. Terima kasih. Kita masuk yang pertama dulu, teman-teman, yaitu adalah objek untuk memasukkan data. Terdapat beberapa objek yang harus atau yang dapat kita gunakan untuk memasukkan data, teman-teman. Objek-objek tersebut biasanya terdapat dalam suatu form. Adapun objek-objek tersebut yaitu meliputi objek teks, objek radio, objek checkbox, objek text area, dan objek select, teman-teman. Kita bahas yang kedua, yaitu adalah objek teks, teman-teman. Untuk menginputkan data, kita dapat menggunakan komponen objek teks, teman-teman. Contoh penggunaan dapat kita lihat pada contoh kode program ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung aja ke intinya, teman-teman. Langsung aja kita akan masuk ke HTML-nya, teman-teman. Teman-teman bisa mengaktifkan exam, teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL-nya, teman-teman. Kemudian kita start seperti ini. Selanjutnya kita buka yaitu adalah file manager kita, kemudian local disk C, kemudian exam, kemudian htdoc. Setelah itu adalah tentang JavaScript, teman-teman. Ini di sini kita tekan Ctrl Shift N, kemudian di sini kita buat yaitu ada pertemuan 3, teman-teman. Kita enter. Kemudian di sini kita buka Sublime kita, text editor. Teman-teman bisa terserah, teman-teman, text editornya. Kemudian kita buka yaitu adalah JavaScript, kemudian pertemuan 3. Kita select folder, teman-teman. Ini kita hapus. Kemudian di sini kita perbesar. Di sini kita Ctrl S dulu, teman-teman. Di sini kita buat yaitu adalah pertemuan 3. Di sini kita buat namanya itu adalah index.html, teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat kode program. Kode programnya untuk memasukkan data, teman-teman. Tanpa database ya, teman-teman. Kita akan membahas database di video-video setelah JavaScript, teman-teman. Kemudian kita buat yaitu adalah HTML ya, teman-teman. HTML. Di sini kita buat yaitu di sininya yaitu adalah latihan dengan objek teks. Latihan dengan objek teks, teman-teman, seperti ini. Kemudian kita buat di sini yaitu adalah script, teman-teman. script seperti ini, tab. Kemudian di sini kita enter. Di sini kita buat yaitu adalah functionnya, teman-teman. Di sini kita buat function. Kemudian di sini kita buat tekan seperti ini. Kemudian di sini kita dalam kurung. Kemudian kita enter seperti ini. Kemudian kita enter lagi. Kemudian di sini kita buat var nama str, var nama str seperti ini, teman-teman. Nama str. Di sini kita spasi var ya, seperti ini. Kemudian di sini kita spasi lagi, kita sama dengan
Kemudian di sini kita buat dokumen seperti ini. Dokumen. Di sini kita percepat saja videonya teman-teman. Inilah contoh kode programnya teman-teman. Teman-teman bisa mencontohnya seperti ini teman-teman. Di sini kita buat script, kemudian language atau bahasanya yaitu adalah bahasa JavaScript. Kemudian kita buat functionnya yaitu adalah tekan. Kemudian var-nya itu yaitu bernama nama str teman-teman. Kemudian kita buat isinya yaitu adalah dokumen. Kemudian ini maksudnya akan ditampilkan seperti ini teman-teman. ffform, kemudian nama, kemudian value atau isinya teman-teman. Kemudian kita buat var lagi yaitu adalah alamat, dokumen, ffform, alamat dan value teman-teman. Kemudian kita buat yaitu dokumen lagi, kemudian form, nama, kemudian value dengan dipanggil yaitu adalah nama str ini teman-teman. Dia akan memanggil yang ini teman-teman, nama str. Kemudian ini dia akan memanggil alamat str yang ini teman-teman. Kemudian ini cuman komentar teman-teman, apabila dihapus juga nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti ini teman-teman, nggak masalah kalau dihapus. Kemudian kita menggunakan yaitu bahasa HTML lagi. Kemudian di sini kita buat form yaitu name yaitu adalah ffform yaitu H1 yaitu judulnya memasukkan data dengan objek teks. Kemudian pre yaitu supaya tidak sejajar aja teman barisnya, dia akan membuat garis baru. Nama Anda, kemudian input IP-nya berupa teks, ada kolam berupa teks di situ, lebarnya yaitu adalah 11 pixel yaitu teman-teman. Kemudian name-nya itu nama dan yang kedua alamat. Kemudian pre lagi, penutup dari pre-nya, kemudian BR garis baru teman-teman. Kemudian input IP-nya yaitu adalah button, kemudian value-nya kirim, kemudian on click atau tekan. Apabila ditekan dia akan mengirim ke di sini teman-teman. Outputnya ini fungsinya kan tekan, jadi apabila diklik dia akan menampilkan nilai dari outputnya ini teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan pre, jadi nama Anda adalah apabila teman-teman telah memasukkan data di sini teman-teman, maka terkirim di bawahnya yaitu adalah outputnya teman-teman. Tipenya teks, size-nya 11 sama seperti di atas. Kemudian namanya onama ini ya ini teman-teman, dia akan memanggil onama apapun yang teman-teman masukkan di data di sini, dia akan ditampil di output ini teman-teman. Sama juga seperti alamat ini teman-teman. Selanjutnya coba kita buka di browser kita, coba kita Ctrl S, kemudian di sini kita klik kanan, kemudian open in browser teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya. Di sini kita buat nama Anda, kemudian di sini judulnya yang H1 tadi. Kemudian di sini kita akan membuat yaitu adalah nama teman-teman, contohnya Dio teman-teman. Kemudian tab, kemudian alamatnya sesuai terserah teman-teman. Coba kita buat Sumatera Barat ya teman-teman. Sumatera Barat teman-teman seperti ini. Kemudian kita kirim. Dia akan masuk ke sini teman-teman. Outputnya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengubahnya. Di sini kita ulang lagi. Kemudian di sini kita buat. Kemudian di sini kita buat Joko contohnya. Kemudian tab. Kemudian di sini yaitu adalah pasaman. Kemudian kita kirim lagi seperti ini teman-teman. Apabila teman-teman mengubahnya di sini contohnya raw, kemudian kita kirim, dia akan mengubah juga teman-teman. Seperti itu teman-teman cara memasukkan data dengan objek yaitu adalah teks teman-teman. Kita bahas yang ketiga yaitu adalah objek radio teman-teman. Objek radio adalah komponen yang digunakan untuk melakukan suatu pemilihan data karena selalu berupa array teman-teman. Untuk mengakses satu tombol radio digunakan radio yaitu adalah indeks teman-teman. Di samping itu objek radio juga mempunyai nilai true teman-teman. Nilainya itu ada dua yaitu false sama true teman-teman. Jika dipilih false, jika tidak. Maksudnya jika nilainya true jika dipilih. Apabila teman-teman yang memilihnya maka nilainya true,
dan tidak dipilih, maka nilainya yaitu adalah false teman-teman. Untuk memilih suatu objek radio menggunakan properti yaitu adalah checkcat teman-teman. Kemudian kita bisa membuatnya yaitu adalah kita buat kode program lagi teman-teman. Di sini kita bisa membuat kode programnya. Di sini teman-teman bisa kita buat Ctrl N, kemudian di sini kita buat folder baru, kita Ctrl S, kemudian di sini kita buat latihan. Di sini kita buat yaitu adalah latihan titik HTML lagi teman-teman. HTML seperti ini, kita enter. Di sini kita buat yaitu adalah HTML tab, kemudian di sini kita buat judulnya yaitu latihan dengan objek radio. Latihan dengan objek radio teman-teman. Radio seperti ini, kita Ctrl S. Di sini kita buat di dalam body tag JavaScript-nya teman-teman, script, kemudian tab. Di sini kita buat yaitu adalah function ya teman-teman. Function kita Ctrl S, function seperti ini teman-teman. Kita percepat saja teman-teman supaya teman-teman tidak skip video saya. Selanjutnya setelah kita membuat kode programnya, kita akan bahas satu-satu kode program yang dimaksud dengan kode program tersebut teman-teman. Inilah kode programnya yang kita buat teman-teman. Contoh latihan dengan objek radio, teman-teman bisa menggunakan yaitu adalah script, language, bahasa JavaScript, function yaitu adalah radio box, kemudian form, kemudian var ketahui ya maksudnya seperti itu teman-teman, sama dengan kemudian titik 2 di atas, titik koma, kemudian if form wanita, checked atau true. Apabila teman-teman tidak mengisi atau tidak mengklik data wanita, maka hasilnya yaitulah true atau pria teman-teman, seperti itu. Apabila teman-teman mengisinya datanya itu atau mengklik data itu, maka hasilnya yaitu adalah wanita teman-teman, seperti itu. Dan akan muncul notifikasi yaitu adalah alert Anda adalah seorang wanita di atas browser ya teman-teman. Kemudian kita oke, kemudian kita buat yaitu adalah HTML nya. H1 membuat judulnya, kemudian P seperti agak paragraf teman-teman. Untuk tipenya radio, kemudian value nya wanita, kemudian dem nya wanita, kemudian deskripsinya yaitu adalah wanita teman-teman. Ini yang dimaksud radio. Tipenya maksudnya bulat seperti kotak teman-teman. Kita bisa mengkliknya. Apabila kita telah mengkliknya, maka ada tulisan seperti warna biru, ada warna seperti warna biru teman-teman. Kemudian tag HR ini fungsinya yaitu adalah garis lurus teman-teman, ada 2 di atas tulisan wanitanya dan di bawahnya teman-teman. Kemudian kita buat MPTP nya button, value nya confirm, kemudian radio box ini teman-teman seperti ini. Kemudian ada resetnya teman-teman. Teman-teman bisa meresetnya kembali apabila teman-teman tidak laki-laki atau perempuan. Kemudian kita coba buka di browser kita, klik kanan, kemudian open in browser teman-teman, seperti ini teman-teman. Maksudnya ini teman-teman, true ini apabila teman-teman tidak mengisi dari ininya teman-teman, maka hasilnya yaitu adalah LC teman-teman, pria. Kemudian apabila kita konfirmasi, maka tulisannya adalah Anda adalah seorang pria, seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman klik ini wanita ini, maka konfirmasinya yaitu Anda adalah seorang wanita teman-teman, seperti itu. Itulah yang dimaksud cara memasukkan data dengan objek radio teman-teman. Selanjutnya kita bahas yaitu adalah objek checkbox teman-teman. Objek checkbox menyimpan informasi tentang elemen-elemen form yang berupa kotak cek, atau penggunaannya hampir sama dengan seperti objek radio ini teman-teman. Cuma sedikit perbedaannya. Kita akan membuat kode programnya. Kita akan membuat yaitu adalah HTML baru lagi teman-teman. Kita Ctrl kemudian N. Di sini kita Ctrl S, kemudian di sini kita buat namanya yaitu adalah latihan
latihan seperti ini teman-teman. Kita buat latihan 1.html teman-teman, kita enter seperti ini. Kita akan membuat yaitu adalah HTML ya, seperti ini. Kita tab, kemudian di sini kita buat judulnya yaitu latihan dengan objek checkbox. Latihan dengan objek checkbox teman-teman, seperti ini teman-teman. Kemudian kita Ctrl S. Di sini kita buat di dalam body, kita buat script JavaScript-nya seperti ini teman-teman. Kita tab di sini, kita enter. Kemudian di sini kita juga menggunakan yaitu adalah checkbox juga teman-teman. Di sini saya percepat saja dan saya jelaskan nanti teman-teman. Di sini kita telah membuat yaitu adalah scriptnya, yaitu adalah JavaScript bahasanya. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah function, kemudian radio box, kemudian kita buat form var catch, var dengan nama catch, kemudian sama dengan kutip 2, var dengan nama catch 1. Kemudian if form bola check cat, kemudian true, hasilnya yaitu adalah true. Kemudian cat ini yaitu keterangannya yaitu adalah nonton bola. Kemudian if lagi, kemudian true juga hasilnya, kemudian yaitu adalah cat 1 yaitu keterangannya nonton TV. Kemudian alertnya, hasilnya maksudnya hobi Anda akan ditambahkan dengan cat 1 yaitu adalah nonton bola. Apabila teman-teman mengklik nonton bola, maka cat-nya ini akan dipanggil yaitu nonton bola. Apabila teman-teman menceklis cat 1, maka yaitu adalah nonton TV teman-teman, seperti itu. Kita membuat HTML-nya yaitu ada judulnya, kemudian P, kemudian di sini kita buat input IP-nya yaitu checkbox, value-nya yaitu adalah on, kemudian name-nya yaitu adalah bola, kemudian keterangannya yaitu adalah nonton sepak bola, seperti sama name-nya TV, kemudian nonton televisi. Kemudian input IP-nya button, ke value-nya konfirmasi, kemudian on click yaitu adalah radio box. Ini teman-teman, radio box. This, kemudian form. Ini formnya ya ini. Kemudian di sini ada resetnya juga teman-teman. Kita Ctrl S, kita buka di browser kita open di browser. Kemudian di sini ada yaitu nonton sepak bola dan nonton televisi. Apabila teman-teman mengklik ini nonton televisi, maka konfirmasi hobi Anda adalah nonton bola, itu teman-teman. Ini apabila nonton televisi, maka konfirmasinya itu adalah nonton TV. Seperti itu teman-teman. Teman-teman juga bisa merisetnya, teman-teman juga bisa mengcustomnya, terserah teman-teman. Kemudian kita masuk yang kelima teman-teman, yaitu adalah objek text area. Objek text area menyimpan informasi tentang elemen form yang berupa kotak teks yang memiliki dengan banyak baris atau paragraf teman-teman. Di sini kita buat yaitu adalah latihan lagi teman-teman. Kita buat latihan 2, buat yaitu adalah di sini kita hapus saja ini teman-teman. Kemudian kita shift kemudian N, kita Ctrl N. Di sini kita buat yaitu adalah Ctrl S, kemudian namanya yaitu latihan 2 teman-teman. Latihan 2.html. HTML seperti ini, kita enter. Di sini kita buat yaitu adalah HTML-nya dulu. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah latihan dengan objek yaitu adalah text area teman-teman, seperti ini. Kemudian kita buat di sini scriptnya teman-teman. Di sini kita buat yaitu adalah script JavaScriptnya, kode JavaScriptnya. Kita buat yaitu adalah function lagi teman-teman, yaitu adalah function taken. Di sini kita percepat saja. Di sini kita telah menambahkan yaitu adalah function, kemudian taken lagi. Kemudian di sini
kita buat var-nya yaitu get str, keterangan str, kemudian dokumen ffform, kemudian get, kemudian value atau nilainya. Kemudian dokumen ffform oket, kemudian value yaitu get str ini teman-teman. Kemudian di sini kita buat HTML-nya, H1 judulnya, H3 yaitu keterangannya. Kemudian text area seperti kotak tapi besar. Itu bisa membuat paragraf teman-teman, paragraf yang panjang. Kemudian di sini yaitu name-nya cat. Kemudian row-nya yaitu 3. Kemudian kolomnya yaitu 30. Kemudian text area, penutup dari text areanya. Kemudian text BR, barisnya mungkin teman. Kemudian input IP-nya button, value-nya kirim, kemudian on click, kemudian tekan teman-teman. Ini tekan yang ini teman-teman. Apabila ditekan maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kemudian output keterangannya, apapun yang kita masukkan maka di output keterangan ini akan ada yang kita masukkan tadi tersebut teman-teman. Coba kita buka di browser kita, klik kanan kemudian open in browser. Kemudian di sini kita lihat seperti ini teman-teman. Kita telah membuat keterangan. Terserah teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Kemudian di sini kita kirim seperti ini. Maka hasilnya di sini teman-teman. Teman-teman juga bisa memperbesarnya seperti ini, terserah teman-teman. Memanjang atau teman-teman juga bisa mengcustomnya, terserah teman-teman. Teman-teman juga bisa ulang dan buat paragraf teman-teman. Seperti itu yang dimaksud dengan memasukkan data dengan objek text area. Kemudian kita bahas yaitu adalah objek select teman-teman. Kita akan membuat objek select, yaitu adalah objek yang menyimpan informasi tentang elemen-elemen form yang berupa kotak daftar. Objek select berguna apabila di dalam form terdapat banyak pilihan yang telah mempunyai nilai tertentu teman-teman. Kita akan membuat kode programnya lagi teman-teman. Di sini kita close saja ini teman-teman. Kemudian di sini kita kontrol kemudian N. Di sini kita buat yaitu adalah latihan 3 teman-teman. 3.html. Seperti ini teman-teman, kita enter. Di sini kita akan membuat kode program lagi HTML. Di sini seperti biasa kita percepat supaya teman-teman tidak bosan. Di sini kita buat judulnya dulu, latihan dengan objek select teman-teman. Seperti ini. Kita kontrol S. Di sini kita percepat videonya. Baiklah. Di sini kita telah membuat yaitu adalah function lagi, var jurusan str, var dengan nama jurusan str, kemudian di dalamnya yaitu adalah dokumen ffform jurusan value, kemudian dokumen ffform jurusan, kemudian value jurusan str. Kemudian di sini kita buat HTML ya, judulnya, di sini formulir H3 jurusan Unicom yaitu adalah select. Di sini kita bisa memilih, itulah fungsi dari select, memilih yang ada di option tersebut. Kemudian kita bahas adalah input IP-nya button, kirim, value-nya kirim, kemudian on click, kemudian tekan lagi teman-teman ya ini. Yang ini teman-teman. Kemudian value-nya ada ulang, kemudian output-nya apapun yang kita masukkan tadi maka akan ada di output ini teman-teman. Coba kita buka di browser kita teman-teman. Seperti ini teman-teman. Penggunaan objek select ini adalah judul, kemudian masukkan itu adalah yang ini teman-teman, ini. Kemudian di sini kita jurusan Unicom ini. Inilah yang dimaksud dengan select. Select itu gunanya seperti ini teman-teman. Dia ada beberapa macam yaitu select. Bisa memilih teman-teman, terserah teman-teman yang mana. Saya memilih contohnya yaitu adalah manajemen informatika contohnya teman-teman. Kemudian kita buat kirim, maka outputnya akan terkirim di sini teman-teman. Teman-teman juga bisa mengulangnya. Kemudian kita buat lagi teknik komputer, kita kirim seperti ini.
apapun yang kita buat di sini maka akan ditampilkan di sini hasilnya teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan penggunaan objek select teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa melatih keterampilan teman-teman. Kita akan membuat latihan seperti ini teman-teman. Buatlah halaman seperti berikut, seperti ini gambarnya teman-teman, yang mencakup semua materi yang terdapat pada yang kita tadi, yaitu input berupa NIM, nama, jenis kelamin, agama, status, jurusan, komentar. Sesuaikan objek yang dipakai dari gambar satu ini teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya. Yang kedua yaitu adalah proses terjadi di tombol kirim. Prosesnya akan terjadi pada tombol kirim ini teman-teman. Kemudian yang ketiga, outputnya lihat pada gambar 2 ini teman-teman. Apabila teman-teman memasukkan data di gambar 1, maka hasilnya akan tampil di gambar 2 di bawahnya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitulah isi dengan nama NIM, nama Anda teman-teman. Kemudian yang kelima, tugas ini individu, terserah teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya seperti ini. Apabila teman-teman berhasil, teman-teman bisa mengklik, bisa mengirimnya ke saya teman-teman. Atau kita akan membuat grup tentang pemrograman teman-teman, yaitu adalah grup Codecraft teman-teman. Kita akan membuatnya nanti, atau teman-teman bisa klik deskripsi di bawah ini, link WA grupnya teman-teman. Terima kasih teman-teman bagi teman-teman yang telah menonton. Apabila teman-teman terbantu, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman. Jangan lupa hidupin loncengnya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemrograman.